Suara Kepala edisi Minggu 14 Juli 2024 dengan tema ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan dan tidak jatuh di dalam dosa. Agar kami layak menghadap Engkau dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kenyataan hidup tidak sesuai rencana. Yang pertama, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses. Roma 5 ayat 5 dan Roma 5 ayat 3 dan 4. Pengharapan sangat dibutuhkan ketika kita tidak berdaya mengalami kenyataan hidup yang hancur berantakan. Untuk bisa bertahan, kita harus punya harapan memberikan pencerahan yang membuat kita memiliki hari esok. Pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Pengharapan akan mengecewakan waktu kita tidak tahan uji. Kalau kita tidak tahan uji, kita bisa gagal. Kalau kita tahan uji, apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. 2, kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11 dan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ketika kita berharap kepada kekuatan kita, kekayaan dan jabatan, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Menaruh pengharapan kepada Tuhan berarti kita andalkan Tuhan, yaitu kita bertumpu, bergantung, dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus pastikan kita berbuat yang benar dan berbuat yang baik bersama Allah. Efesus 2 ayat 10 dan 3 Yohanes 1 ayat 11b, juga di dalam Matius 5 ayat 16. Kalau kita tahu kita anak Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak mau berbuat yang tidak benar dalam bentuk apapun dalam hidup dan dalam pekerjaan kita. Sampai kapan kita berbuat benar dan baik? Yaitu sampai akhir hidup kita. Kita harus berbuat yang benar dan baik tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia. Berbuat baik dan benar adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima dan bukti kita memiliki iman yang hidup. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita